Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di saat ini kita jumpa lagi dalam program Nasaret Bersabda. Kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan sendiri yang telah menuntun kita semua, terlebih khusus bagi pelayan khusus jemaat yang ada di Jemaat Kemim Nasaret Matani. Kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menuntun kita semua sehingga kita boleh bersama-sama menikmati tahun anugerah Tuhan di tahun 2023 ini. Sebelum kita membaca pesan firman pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena sungguh Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya pada janji-janji firman-Mu dalam penyertaan dan kuasa kasih-Mu bagi gereja-Mu sepanjang segala abad dan zaman. Saat ini kami hendak belajar dari firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus memimpin hamba-Mu dan para pendengar audiens yang turut menyaksikan program Nasaret Bersabda pada saat ini. Kami berdoa sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Saudara, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan melalui kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1. Ayat yang ke-7 berkata demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita bersyukur dan kita percaya bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun anugerah Tuhan yang luar biasa bagi dunia ini, termasuk kita yang ada di Indonesia. Walaupun ada begitu banyak prediksi tentang tahun ini merupakan tahun yang gelap, tahun yang penuh dengan banyak pergumulan dari segi ekonomi, sosial, politik, apalagi di Indonesia merupakan tahun politik menjelang tahun 2024 yang akan datang. Namun kita meyakini sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diberi hikmat dan kita sendiri disebut sebagai anak-anak terang. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bagi Yosua, dia sendiri sama seperti Musa ketika awal dipanggil. Dia masih beranggap dia belum bisa apa-apa. Dia sulit untuk mengemban tugas yang sangat mulia dari Tuhan Allah. Tetapi ketika Tuhan menguatkan dia, Tuhan mengaruniakan rohnya atasnya, sehingga dia dibantu oleh kakaknya Harun menjadi jubir bagi Musa sendiri. Dan selang 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun, maka Yosua yang kemudian dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan tugas ini memasuki tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tugas dan tanggung jawab ini juga tidak mudah, sehingga ketika Tuhan berfirman melalui Musa dan juga kepada Yosua sendiri, dalam pembacaan kita dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Walaupun kita lihat semua manusia diciptakan ukuran yang masing-masing, secara fisik, apakah ada yang secara fisiknya baik, pendek, tinggi, besar, kurus, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata yang menentukan setiap unsur hidup manusia adalah hatinya. Walaupun dia badannya besar, tetapi seringkali dia punya hati yang kecut dan tawar hati. Mungkin dia badannya tidak terlalu besar sebagaimana Daud, tetapi dia punya karakter yang luar biasa dari Tuhan sendiri karena Roh Allah juga bekerja atasnya. Dan inilah juga diharapkan oleh Tuhan sendiri bagi Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Menguatkan itu selain Roh Allah yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk dalam dunia perjanjian lama, ketika dikaruniakan Roh yang lalu memberi spirit, kekuatan bagi seseorang, maka orang itu juga harus merespon dengan menguatkan, meneguhkan hati, karena Tuhan tahu bahwa tanggung jawab ini tidak mudah juga bagi Yosua, apalagi untuk memasuki Kanaan, merebut untuk semua wilayah Kanaan, walaupun juga pada akhirnya
sampai akhir hayat Yosua, belum semua bisa dikuasai karena ketidaktaatan umat ini kepada perintah-perintah Tuhan. Karena itu mengawali proses ini, maka Tuhan sudah mengingatkan Yosua, kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perintah dari Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diberikan firman sebagai kaidah, sebagai pedoman, sebagai dasar hidup beriman, percaya bagi semua orang yang mengaku Yesus Tuhan adalah Allah, bahkan juru selamat kita yang setia. Karena itu, untuk menghadapi, melewati, menjalani tahun-tahun ini, terlebih di tahun 2023 ini, kita juga harus tetap menguatkan hati. Kita juga harus bertindak hati-hati sesuai dengan kesaksian firman-Nya. Ada begitu banyak penyesatan di luar sana. Ada begitu banyak godaan di luar sana. Tetapi kita meyakini dalam perintah dan firman-Nya yang ya dan amin dari sejak dulu, sekarang, sampai selamanya. Ia akan terus menyertai gereja, para hamba-hamba Tuhan dan jemaat sebagai pegangan dan pedoman hidup. Karena apa? Dengan hati yang kuat dan teguh, maka kita akan sanggup melakukan segala sesuatu yang diperlengkapi terus oleh kuasa firman-Nya. Sehingga apa yang diharapkan Tuhan bagi tugas kepemimpinan Yosua, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Harus lurus di hadapan hadirat Tuhan. Jangan bengkok hatinya. Dia harus tetap tegak berdiri. Apapun resikonya, dilempar dengan batu sekalipun, dihujat sekalipun, diomeli oleh bangsa ini, dia harus tetap tegak berdiri karena ada Tuhan yang pasti akan menguatkan, yang akan pasti menolongnya. Walaupun sebagai manusia seringkali datang pada saat-saat yang lemah, ada rasa kecut, ada rasa tawar hati. Namun kita harus tetap bangkit di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita, Allah yang hidup, yang memberi kemenangan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Bukan hanya sekedar pemenang, lebih daripada pemenang. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berdoman. Kebenaran firman-Nya menjadi pegangan hidup kita. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebuah keberuntungan hidup di dalam Tuhan. Jalani itu sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan ingin kita percaya kepadanya, sehingga dia akan tetap mempercayakan kita. Jika kita kurang percaya kepadanya, Allah juga akan berpikir bagaimana dengan manusia yang dipercayakan untuk senantiasa mengimani setiap firman-Nya. Percaya itu perlu dalam setiap relasi apapun. Suami istri perlu kepercayaan. Dalam hubungan bisnis perlu kepercayaan. Kepada pemerintah dan juga atasan bawahan perlu kepercayaan. Kepercayaan ini dibangun dasar iman yang kokoh di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga kesuksesan kita, keberuntungan kita, karena taatnya kita kepada Tuhan dan Allah kita yang hidup. Apapun yang akan terjadi, goncangan sekalipun, gempa bumi, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, sudah pernah kita lewati pada masa-masa yang lalu. Dan kita masih tetap ada, gereja masih tetap ada, gereja masih tetap eksis. Karena itu pertahankan keyakinan ini juga. Kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Kita harus teguh dalam hati dan keyakinan kita. Hati ini bisa menggoyahkan jasmani kita yang mungkin besar atau tegap atau kekar, tapi tidak mencamin. Karena letak hati itu. Sebab apa? Kata firman Tuhan, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat fisik kita. Apapun kita, ganteng, cantik, tol, lainnya, atau mungkin kurang tampan dan seterusnya. Tetapi letak hati yang dilihat Tuhan, percayaan Tuhan, untuk senantiasa turut serta mengikut dan taat pada perintah-perintahnya. Pada firman dan kebenarannya, niscaya kita selalu akan diberi keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan dimanapun kita berada dalam karir hidup, kerja, pelayanan kita, termasuk di tahun 2023 ini. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena pegangan kita, pedoman kita adalah kebenaran firman-Nya. Hiduplah
dalam kuasa firman-Nya. Hiduplah dalam keyakinan Roh Kudus yang memimpin kita sampai kepada di akhir zaman dan juga di saat parusia gereja Tuhan sedang menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Tuhan menolong kita selalu tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kita senantiasa teguh, tetap percaya pada firman-Nya sehingga Tuhan tetap percaya kepada kita dan kita senantiasa terus hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan, haleluya, salam kasih Kristus bagi kita semua lewat program Nazaret Bersabda pada hari ini. Tuhan memberkati, menolong kita selalu, terpuji nama Tuhan. Shalom, damai di hati.